Kita sudah lihat bagaimana bahayanya secara sekilas dari abu vulkanik, apalagi sekarang mengalami erupsi Marapi. Dan kita tahu bahwa ini bukan sekedar polusi udara biasa. Bersama kita hari ini kita punya narasumber, dokter spesialis paru konsultan, Dr. Roni Permana. Dr. Roni Permana, selamat pagi, selamat pagi menjelang siang, Dr. Roni. Selamat pagi, Dr. Vito, Dr. Sabrina. Baik, Dr. Roni sekarang berada di di Padang, namun itu tidak terlalu jauh ya dibanding kami di pulau ini. Berapa 80 km ya katanya tadi ya dari lokasi. Iya. Iya. Ya. Baik, dokter. Untuk update terkini dokter dari situ bagaimana dokter terkait dengan cuaca di sana mungkin mengalami perubahan, Dok? Iya. Terkait situasi sekarang ya, erupsi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Desember, mungkin satu hari 2 hari kejadian itu masih banyak debu ya, apalagi di radius terdekat ya, radius terdekat 7 kilo dari lokasi dan sampai 10 kilo ya. Tetapi dengan adanya hujan itu membersihkan polusi akibat erupsi tadi. Dan tentu kita memperhitungkan arah angin ya. Ketika arah angin itu akan menentukan debu halus yang terbang itu. Jadi debu halus itu dapat terbang sampai ratusan kilo dari lokasi kejadian, dari lokasi erupsi tersebut. Dan itu yang harus kita antisipasi ketika debu halus itu yang akan terhirup oleh masyarakat sekitarnya. Baik, jadi banyak yang mungkin belum tahu mengenai bagaimana dampak abu vulkanik ini untuk kesehatan. Tapi kita sudah ada nih fakta mitos mengenai abu vulkanik ini. Fakta mitos yang pertama adalah abu vulkanik dari erupsi ini kalau terhirup akan menyebabkan penyakit bronkitis yang permanen. Ini fakta atau mitos? Iya, fakta. Fakta. Baik. Penjelasannya bagaimana, Dok? Jadi di abu vulkanik itu kan ada kandungan gas kimia yang berbahaya ya. Kemudian ada pasir silika ya. Jadi kalau pasir silika itu debu halus ya, dia itu kalau kita lihat di mikroskop ya, kita lihat di mikroskop itu seperti debu kaca ya, butiran kaca halus ya, dan ukurannya lebih kurang kecil dari 2 mikron ya. Jadi ketika itu terhirup ya, baik itu gas kimianya seperti sulfur dioksida, kemudian hidrogen sulfida ya contohnya. Kemudian pasir silika itu jika terhirup di saluran nafas ya akan menyebabkan terjadi bronkitis ya, gejala bronkitis seperti batuk ya, dan bisa terjadi sesak napas pada akhirnya. Nah, dan itu tergantung dari jumlah yang terhirup ya. Jika konsentrasinya banyak, kemudian proporsi yang terhirup debu yang terhirup apa saja yang terhirup, kemudian lama terhirupnya, pajanan berapa lama, itu akan mempengaruhi mempengaruhi derajat dari bronkitisnya, seperti itu. Baik dokter, ini karena sekarang ini banyak orang yang batuk pilek juga dan mungkin terkena pneumonia atau paru-paru basah. Nah mungkin secara singkat nih sebenarnya bedanya apa nih antara bronkitis dan paru-paru basah atau batuk pilek biasa? Jadi apa sih gejala-gejala yang mesti diwaspadai untuk orang-orang yang sekarang dalam radius terkena erupsi vulkanik? Ya, jadi ISPA istilahnya, infeksi saluran pernapasan akut ya, itu ada 2 ya, saluran napas bagian atas dan saluran napas bagian bawah ya. Saluran napas bagian atas itu biasanya mengenai hidung, tenggorokan ya, kemudian setelah itu saluran napas bagian bawah, terakhir bronkus dan parenkim paru ya. Kalau bagian atas itu biasanya batuk pilek biasa, mungkin bisa karena paparan debu tadi, atau mungkin karena virus ya. Ya, kita bisa mengatakan ini common cold ya, batuk pilek biasa. Kemudian kalau dia sudah menjadi bronkitis ya, bronkitis itu kita mengenai saluran napas ya. Artinya nanti ada gejala batuk, berdahak ya, kemudian ada kadang-kadang ada diserang sesak kalau memang sudah ada penyakit lain pula seperti asma atau PPOK. Kemudian kalau dia paru-paru basah berarti sudah mengenai parenkim parunya. Artinya sudah terjadi peradangan di bawah ya, di parenkim parunya, dan gejalanya mungkin lebih berat lagi ya, seperti sesak dan bahkan butuh perawatan di rumah sakit. Bagaimana ini sekarang udah hampir berapa lama? Sudah hampir 4 hari ya. 4 hari ya? 4 hari lebih nih dokter. Ini sudah mulai ada yang penderitanya itu sudah
sejauh mana nih dokter dampak buruk, paling buruk dari pajanan abu vulkanik terhadap pernafasan apa dokter selain sesak nafas? Ya, situasi di sini ya yang paling berdampak itulah para pendaki ya. Ini terbarunya para pendaki yang terjebak saat terjadi erupsi ya. Itu sampai hari ini kalau saya tidak salah itu sekitar 23 orang sudah meninggal pendaki ya. Itu memang dampak langsung ketika erupsi terkena paparan debu, batu ya, cedera, kemudian ada luka bakar dan terhirup dari gas-gas kimia tadi dan pasir silika tadi. Ya, itu dampak bagi pendaki. Kemudian dampak bagi masyarakat sekitarnya mungkin radius sekitar 7 kilo dari lokasi. Ya, mungkin saya sudah mencari informasi ya kenaikan kasus ISPA ya seperti bronkitis dan kenaikan mungkin pada kasus-kasus pada penderita yang berisiko seperti sudah menderita penyakit paru kronis, kemudian jantung dan penyakit saraf seperti itu. Jadi kenaikannya mungkin hanya sampai di saat ini hanya sampai di penderita hanya berobat sampai di puskesmas seperti itu, ISPA. Baik, selanjutnya ada fakta mitos berikutnya dokter. Ini abu vulkanik yang terpapar lewat jalur pernafasan. Ini pada seseorang dapat disembuhkan. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta, dapat disembuhkan ya dok ya? Iya. Ya. Bagaimana dokter penjelasannya? Jadi ketika jadi tadi kan saya jelaskan bahwa gejala yang muncul atau penyakit yang akan timbul itu tergantung dari konsentrasi dari abu vulkanik tersebut yang terhirup. Kemudian proporsi dari abu vulkanik tersebut apa sih yang terhirup? Mungkin pasir silikanya atau mungkin gas kimianya ya. Berapa persen terhirup, kemudian lama ya. Kalau prosesnya hanya sedikit, kalau konsentrasinya cuma sedikit, kemudian sebentar, ya mungkin itu gejalanya hanya sebentar dan bisa disembuhkan ya. Tapi kalau dia berlangsung lama ya, terpapar lama, kemudian atau mungkin terpapar dengan konsentrasi tinggi akut, itu akan menyebabkan peradangan paru ya, bisa menyebabkan edema paru ya. Dan kalau dia berlangsung lama, seperti pasir silika yang terhirup berlangsung lama, itu bisa menyebabkan fibrosis paru ya. Kita sebut dengan silicosis nanti pada akhirnya. Tapi ini bisa kita obati, kita hilangkan gejalanya dengan kontrol teratur ke rumah sakit ataupun ke dokter ahli seperti itu. Baik Dokter Roni, kita akan bahas lagi nanti bagaimana caranya kita menyikapi kondisi di mana ada erupsi vulkanik dan juga bagaimana pengobatannya secara lebih detail. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Hidup Sehat, kita harus ingat bahwa di mana ada polusi udara, apalagi kalau di daerah radius yang ada erupsi vulkanik, ingat untuk selalu menjaga pernapasan jangan sampai terhirup dengan terlalu banyak partikel-partikel vulkanik yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata kadang-kadang. Kita boleh menggunakan masker, kalau bisa masker N95 agar tidak terhirup partikel kecil yang bisa menyebabkan bronkitis. Betul sekali, dan juga untuk masyarakat di sekitar radius yang terkena, jangan lupa untuk membersihkan rumahnya dengan menggunakan kain basah, itu cukup membantu ya Dokter Vito ya. Yang basah. Dan juga untuk gejala-gejala yang dirasakan berat atau sesak, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Ya, supaya mendapatkan penanganan yang cepat dan tidak sampai mendapatkan kerusakan permanen pada paru-paru. Baik Dokter Roni Permana, terima kasih banyak sudah memberikan informasi dan edukasi. Semoga dokter aman-aman di sana dan tetap dalam keadaan baik dan sehat. Ya, dan pemirsa jangan lupa tetap saksikan Hidup Sehat dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 9.30 hanya di TV One. Saya Sabrina Raisa. Saya Dr. Damai, Indonesia Hidup Sehat.